Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasanya ketika seseorang sudah sekian tahun menikah dan berumah tangga, belum dikaruniakan seorang anak? Pasti rasanya sepi, mendambakan kehadiran seorang anak. Ketika melihat kawan-kawan yang lain yang juga sudah menikah, mereka sudah punya anak, sudah punya momongan. Terasa lengkap ketika melihat orang lain dikaruniai oleh seorang anak. Kawan-kawan, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita hanya minta kepada Allah agar diberikan titipan tersebut. Ketika Allah anggap layak bahwa kita siap diberikan amanah anak, maka tentu akan Allah berikan anak untuk diri kita. Solusinya bagaimana kawan-kawan? Kita bisa belajar dari Quran. Quran berikan gambaran, solusi begitu nyata, bagaimana dialami oleh Nabi kita, Nabiullah Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria sudah sepuh, sudah tua. Istrinya pun juga sama sudah tua. Dan bahkan istrinya sudah dianggap mandul, dinyatakan mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri di mihrabnya, berdiri di dalam sholatnya, meminta agar diberikan anak. Lalu Allah jawab. Bahkan ketika masih dalam keadaan berdiri, Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya, malaikat Jibril datang, memberikan kabar gembira bahwasanya Zakaria akan punya anak. Dan bahkan anak itu bernama Yahya. Beliau adalah orang baik yang nantinya akan membenarkan kalimat-kalimat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi Rasul di generasi berikutnya. Bisa kita bayangkan, orang tua yang bertahun-tahun mengharapkan kehadiran seorang anak. Begitu mereka dapat kabar gembira dari Allah, tidak hanya sekedar diberikan anak, tetapi diberikan anak yang sudah dikasih nama. Lalu kemudian dikabarkan lagi bahwasanya anak tersebut adalah anak yang soleh, akan menjadi penerus, pewaris para nabi, membenarkan kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat bahagianya luar biasa bagi orang tuanya. Kisah ini Bapak Ibu kawan-kawan bisa disimak di surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan 42. Dan ini sekaligus yang kami jadikan sebagai wasilah tatkala teman-teman ingin memiliki keturunan. Maka silahkan dalam berdiri sholatnya dibaca ayat tersebut setelah surah Al-Fatihah, yaitu Ali Imran ayat 38 sampai dengan 42. Itu kisah bagaimana Nabi Zakaria berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat dan kemudian dikabulkan, diberikan anak yang soleh yang luar biasa. Kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya 9 tahun mengharapkan kehadiran anak yang kedua. Jadi selisih anak pertama dan anak kedua adalah 10 tahun. Ketika itu usaha yang kami lakukan sudah bermacam-macam. Ke dokter, dengan makanan, berbagai makanan-makanan yang sehat sudah kami lakukan. Sampai ke arah pijat sudah kami lakukan. Tetapi Allah belum hadirkan anak yang kedua. Kami sudah pasrah bahwasanya barangkali memang Allah takdirkan kami hanya memiliki seorang anak saja. Setidaknya kami bersyukur bahwasanya Allah masih berikan anak untuk kami. Dibanding di luar sana, masih banyak orang-orang yang ingin diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi belum dikabulkan. Kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kami lakukan? Setelah kami pasrah, kami ikhlas
bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kami memutuskan untuk berangkat ke Baitullah. Barangkali doa kami ketika di Indonesia belum diijabah oleh Allah. Mungkin bisa jadi tatkala kami doa di Baitullah, di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami berangkat ketika itu juga tidak memiliki uang, hanya memiliki keyakinan bahwa ketika kami meniatkan hal-hal yang baik, maka Allah akan bantu dan Allah mudahkan. Betul, kami berdoa akhirnya bisa berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah sekian tahun, sekian bulan dari kami pulang dari umroh, ada kabar gembira yang membahagiakan hati kami, bahwasanya akhirnya istri bisa hamil. Dan sekarang sudah memiliki anak yang kedua. Allahu Akbar. Kawan-kawan, kebahagiaan bagi orang yang menikah adalah ketika mereka memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah. Mari kita ikhtiarkan dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran, lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah bahwasanya hajat-hajat kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.